Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Kristiantoro, NIM 17 19 10 20 10 24. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang logika fasi, yaitu aplikasi logika fasi pada optimalisasi atau optimasi daya listrik sebagai sistem pengambilan keputusan. Jadi penggunaan logika fasi ini kita menggunakan pada software MATLAB. Pada intinya di sini logika fasi ini digunakan untuk sebuah sistem pengambilan keputusan pada sistem kelistrikan panel surya. Kenapa saya menggunakan jurnal ini? Karena jurnal yang dibuat oleh Supriyono dari Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir Batan ini menurut saya sudah sangat lengkap ya, karena di sini sudah dijelaskan teori-teorinya, kemudian rumus-rumus yang telah digunakan untuk pengaturan intensitas cahayanya nanti, kemudian program-programnya, dan juga fungsi keanggotaan input dan outputnya juga sudah jelas, tinggal bagaimana kita mengikutinya nanti, dan kita akan melihat outputnya seperti apa. Oke, langsung saja kita simulasikan kepada MATLAB. Nah, di sini saya sudah membuat simulingnya atau rangkaiannya terlebih dahulu supaya menyingkat waktu, supaya tidak lama-lama. Nah, di sini sesuai dengan jurnalnya, untuk inputannya ada dua, yaitu input pertama dan input kedua ya. Kemudian ada scope ini digunakan untuk menampilkan hasil sinyalnya saja. Kemudian di sini ada, bisa dikatakan ini adalah sebagai panel suryanya. Kemudian ada pengontrolnya, yaitu fuzzy logic, menggunakan fuzzy logic. Nah, kemudian untuk phase editornya sendiri kita sudah membuatnya, karena kalau kita membuatnya pada video ini itu menurut saya terlalu lama ya, makanya saya sudah mempersiapkannya terlebih dahulu. Dan itu kita akan mulai dari awal saja. Untuk pemanggilannya kita ketikkan fuzzy pada command window MATLAB. Nah, klik OK atau Enter, kemudian akan muncul phase editor atau kontrol yang akan kita gunakan untuk menampilkan program yang telah kita buat tadi. Namun di sini kita tinggal mengimportnya saja karena kita sudah membuatnya. Klik File, kemudian Import from File, kemudian kita cari programnya tadi. Nah, ini bukan fuzzy logic optimasi daya. Nah, di sini sudah saya katakan tadi bahwa inputannya ada dua, yaitu kita namai yang pertama intensitas cahaya, kemudian yang kedua adalah suhu udara. Kenapa kita namai demikian? Karena intensitas cahaya dan juga suhu udara ini adalah yang sangat mempengaruhi dengan outputan panel surya, di mana sumber utama dari panel surya ini, sumber energi utamanya yaitu adalah cahaya matahari. Kemudian suhu udara ini juga berkaitan dengan bagaimana cahaya matahari nanti bisa dikonversi sebagai energi utama untuk menjadi energi listrik. Kemudian untuk optimasi dayanya di sini yaitu kontrolnya tadi, ampisnya, kemudian ada outputnya. Mari kita lihat dulu untuk rulesnya, atau kita lihat dulu untuk membershipnya, function plotnya. Di sini sudah saya bagi menjadi tiga, yaitu ada posisi gelap, yaitu kita menggunakan display range-nya mulai dari 0 hingga 1600 saja, tidak usah banyak-banyak. Untuk gelap kita menggunakan range pada membership function plotnya, yaitu 0 hingga 400. Kemudian senja yaitu menggunakan range 200 hingga 1400. Dan yang terakhir yaitu siang, atau bisa dikatakan pada saat panas, itu pada range 1200 hingga 1600. Kemudian untuk suhu udara di sini saya bagi menjadi tiga juga, yaitu dingin, suhu normal, kemudian panas. Nah, untuk range-nya displaynya yaitu 0 sampai 60, di mana range dingin yaitu 0 sampai 30, kemudian untuk normal yaitu tengah-tengahnya bisa dikatakan 15 lah sampai dengan 45, kemudian dengan yang terakhir yaitu panas yaitu 30 hingga 60. Dan untuk daya outputnya di sini ada padam atau tidak menyala, kemudian redup atau terang. Ini dikatakan
sebenarnya bukan outputan lampu ya, tapi bisa lebih ke outputan dayanya. Jadi range 0 hingga 50 itu bisa dikatakan padam atau tidak menyala mungkin. Jadi outputannya bisa dikatakan kecil. Kemudian redup ini antara range 30 hingga 90-an lah. Ini menyala, bisa menyalakan tapi redup. Jadi sedikit lebih banyak lah untuk outputan dayanya. Kemudian yang terang ini kita asumsikan bahwa dayanya bisa dikatakan tinggi lah, yaitu range 70 hingga 120. Nah, kemudian kita lihat rulesnya, di mana kita memasukkan ada 9 rules, yaitu ketika intensitas cahaya gelap dan suhu udara dingin, maka daya output terang, dan seterusnya hingga intensitas cahaya siang dan suhu udara panas, maka outputan padam. Selebihnya akan diatur menggunakan rules editor ini supaya nanti outputannya bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian langsung saja kita lakukan simulasi atau simulasi yang kita jalankan, yaitu dengan cara kita ekspor ke workspace space editor yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian kita copy filenya ini, klik copy, kemudian OK, baru kita masukkan ke kontrolnya atau basi logiknya, kemudian kita pastekan di sini, lalu kita klik apply, kemudian klik OK. Kemudian selanjutnya yaitu langsung kita running saja. Nah, langsung kita lihat scope-nya saja. Nah, mungkin kalau dari sini masih kita masih meraba-raba bagaimana sih kok bisa seperti ini, karena displaynya tidak bisa menjadi satu, makanya kita tidak bisa menganalisanya secara jelas. Untuk lebih jelasnya, kita bisa menganalisanya pada face editor, pada surface ya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada face editor, view, kemudian kita klik surface-nya, nanti kita bisa lihat perbedaan-perbedaannya, bagaimana ketika intensitasnya rendah, kemudian suhu udaranya tinggi. Nah, pada rulesnya ya, di sini dibagi menjadi 3, yaitu intensitas cahaya, kemudian suhu udara, dan daya output. Jadi di sini adalah hal yang kita tuju, yaitu daya outputnya. Kemudian di sini ada 2 inputan, yaitu intensitas cahaya, kemudian suhu udara. Nah, di sini kita bisa ubah-ubah ketika intensitas cahayanya kecil, kemudian suhu udaranya 30, itu bagaimana untuk daya outputnya. Kemudian ketika dayanya menengah, bagaimana daya outputnya. Yang kita ubah suhu udaranya, bagaimana daya outputnya. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika intensitas cahaya tinggi 800 dan kemudian suhu udaranya rendah, maka daya outputnya akan sangat tinggi. Kenapa? Karena sesuai dengan rumus bahwa ketika suhu udaranya itu semakin sedikit atau semakin kecil nilainya, maka kerapatan dari cahaya tersebut akan semakin baik ya. Jadi untuk sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik pada panel surya akan semakin baik. Kemudian juga berlaku sebaliknya. Nah, kemudian untuk ketika kita ubah-ubah, maka kita akan semakin mengetahui bagaimana outputan yang seharusnya dihasilkan sesuai dengan teori-teori yang ada pada buku tentang bagaimana ketika intensitas cahaya itu semakin besar nilainya dan suhu udaranya semakin kecil,
itu dioutnya seperti apa ketika kita menggunakan panel surya. Kemudian yang sebaliknya yaitu ketika intensitas cahayanya kecil nilainya dan suhu udaranya bisa dikatakan suhu udaranya tinggi lah, itu seperti apa nilai outputannya. Kita bisa menganalisanya, namun pada scope yang kita gunakan tidak bisa menjadi satu buah sinyal ya, atau tidak bisa bergabung ya. Jadi untuk menganalisanya kita masih agak kesulitan ketika kita tidak melihat bahwa apa ini namanya sinyalnya tidak bisa menjadi satu, karena pada MATLAB tidak ada fungsi ataupun fitur untuk membuat dari tiga sinyal ini, dari tiga sinyal yang digunakan ini menjadi satu ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kritik dan saran mohon untuk disampaikan, karena kita masih sama-sama belajar. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.